Shalom saudara-saudari terkasih, syukur kepada Tuhan kalau kita boleh kembali punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan dalam refleksi Gema hari ini. Mari kita bersama saat ini mengambil waktu, kita mau siapkan hati kita bersama berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur untuk kasih karunia-Mu, kami boleh punya waktu untuk membaca firman-Mu, untuk merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya Tuhan Kau yang menolong kami untuk boleh punya waktu yang indah, kami boleh kembali disapa oleh firman-Mu dan kami boleh punya komitmen yang baru untuk mau melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, tema Gema hari ini adalah panggilan untuk beribadah bersama, yang didasari dari Mazmur 81. Dan saat ini saya akan membacakan Mazmur 81 ayat 1 sampai yang kelima. Silakan saudara-saudara mengambil waktu terpisah untuk membaca keseluruhan dari pasal ini. Mazmur 81 ayat 1 sampai 5. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Saudara-saudari terkasih, dalam perjanjian lama ada berbagai hari raya saat umat Tuhan harus berkumpul untuk merayakannya bersama-sama. Salah satu perayaan itu adalah hari raya bulan baru yang diselenggarakan saat bulan purnama. Mazmur yang kita baca hari ini merupakan panggilan ibadah bagi umat Allah untuk beribadah pada saat hari raya bulan baru dengan bersorak-sorai memuji Tuhan, diiringi musik dengan tiupan sangkakala dan dengan waktu untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan di ayat yang kelima di sana dicatat bahwa ibadah ini merupakan sebuah ketetapan dari Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam perenungan hari ini saya rindu mengajak setiap kita untuk merenungkan kembali tentang bagaimana dan apa makna ibadah bersama dalam hidup kita. Saudara-saudari, ibadah jelas tidak bisa hanya dilakukan secara pribadi, melainkan harus juga dilakukan bersama-sama oleh seluruh umat Tuhan. Beribadah komunal itu penting, karena melalui ibadah bersama kita bisa merasakan kebersamaan sebagai satu umat. Ketika kita beribadah bersama, identitas kita sebagai umat Allah itu terlihat dan kebersamaan itu menjadi kesaksian bagi orang lain yang menyaksikannya. Memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, itu menjadi momen yang berharga bagi seluruh umat Allah untuk bisa bersehati menaikkan syukur atas kebaikan Allah dan bersehati untuk tunduk dan dibentuk oleh firman-Nya bersama-sama. Kebersamaan dalam ibadah dengan saudara seiman, sesungguhnya itu menjadi momen yang indah bagi kita untuk bisa bertumbuh. Saudara-saudari, Allah bukan hanya berbicara kepada setiap kita secara pribadi, tetapi juga kepada kita secara komunal. Sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 81 di ayat yang ke-7 sampai yang ke-16, kita dapat melihat bagaimana uniknya pesan Allah bagi mereka yang hadir bersama-sama pada saat itu. Allah memberikan sebuah pengingatan dan peringatan kepada bangsa Israel sebagai satu bangsa. Bagaimana seharusnya mereka berjalan bersama, hidup sebagai umat Allah. Pesan itu bukan hanya untuk didengar dan dilakukan hanya oleh satu atau dua orang dari umat Allah, tetapi untuk didengar dan dilakukan bersama-sama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat kita berhenti dan menjauhi ibadah bersama, kemerosotan rohani itu menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan.
Karena sejatinya kita dipanggil untuk menjadi anggota tubuh Kristus untuk hidup bersama. Kita bukan hanya bertumbuh sendiri-sendiri, tetapi kita juga dipanggil untuk bisa bertumbuh bersama dalam komunitas. Kemerosotan rohani akhirnya menjadi hal yang menimpa banyak orang Kristen di masa pandemi ini. Ketiadaan kebersamaan ketika kita harus menjauhi kerumunan di masa pandemi yang lalu membuat kita kehilangan komunitas yang bisa menopang iman kita. Dan kini sesudah pandemi mereda, apakah saudara tetap mengingat bahwa Allah menghendaki agar kita beribadah dalam kebersamaan sebagai satu umat, sebagai satu tubuh? Mari kita bersama teduhkan hati kita kembali berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur di dalam waktu perenungan firman Tuhan secara pribadi hari ini, kami boleh diingatkan bahwa kami bukan hanya individu yang dipanggil untuk mengenal Tuhan, tetapi kami juga adalah individu yang dipanggil untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus. Tuhan, peliharalah kerinduan dan semangat kami untuk tumbuh di dalam kebersamaan, untuk beribadah dalam kebersamaan. Tolonglah kami agar kami bisa bersama-sama hidup sebagai umat Tuhan. Tolonglah agar kami bisa terus bertumbuh bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita terus bertumbuh dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi di dalam ibadah bersama.